Hi simple people, di video kali ini let's talk about my minimal everyday carry. Oh iya, video kali ini disponsori oleh Scarlett. More on that later. Untuk everyday carry, gue akan bagi menjadi 3 bagian, yaitu essentials, light travel, creative work, dan business. Essential adalah barang yang paling utama dan 90% selalu gue bawa-bawa. Light travel adalah jika gue harus pergi keluar rumah namun cukup sekedar hangout. Untuk creative work adalah barang yang gue bawa saat harus kerja di luar, seperti coworking atau ke coffee shop. Dan bisnis adalah barang yang gue bawa untuk kepentingan profesionalisme atau bertemu dengan klien. So, let's begin. Essential dimulai dengan phone. Saat ini, gue menggunakan iPhone 13 Pro Max sebagai daily driver. Alasan mengapa gue memilih 13 Pro Max adalah untuk lebih future proof untuk beberapa tahun ke depan. Sebagai seorang yang sedang hobi capturing moments, kameranya sangat amat versatile tanpa harus bawa kamera terpisah. Faktor kedua adalah ketahanan baterai. Gue prefer penggunaan HP yang bertahan seharian tanpa harus membawa ekstra power bank atau charger tambahan. Meskipun sebenarnya gue termasuk orang yang nggak suka pakai case HP, tapi kecerobohan gue seringkali justru bikin nyesal. So, gue pakai minimalist case yang cukup slim, namun tetap protektif. Dan juga menambah grip pada saat memegang HP gue. Untuk dompet, sebenarnya gue menggunakan dompet yang ini, yaitu dompet yang bisa menyimpan hingga 7 hingga 8 kartu debit ataupun kartu apapun. Namun gue merasa dompet ini mulai terasa cukup tebal karena gue telah menemukan dompet ini. Gue hanya membawa satu kartu ATM dan SIM jika gue harus keluar rumah. Dan juga dompet ini bisa berfungsi sebagai stand HP saat gue perlu dan juga sebagai extra grip saat menggenggam HP karena memang lebih firm genggamannya dibanding tidak ada pengganjalnya sama sekali. Barang terakhir yang ada di Essentials adalah jam tangan. Untuk jam, gue menggunakan Apple Watch 7. Gue pilih Apple Watch ini karena user experience-nya yang seamless jika digunakan bersamaan dengan iPhone atau ekosistem dari Apple. Fitur-fitur seperti otomatis unlock HP dan laptop, lalu always on display, juga ada heart rate dan fitur ECG, serta sleep tracker. In my opinion, gue merasa bahwa semua fitur ini secara tanpa sadar memudahkan kegiatan sehari-hari, tanpa harus set satu persatu. Plus, desainnya yang sleek dan minimalis membuat jam ini tuh versatile aja di segala situasi dan acara. So nggak perlu pusing or takut jamnya nggak match atau perlu jam lain untuk dibeli atau dikoleksi. Untuk light travel, gue menambahkan waist bag. Nah, untuk waist bag, gue menggunakan produk dari brand lokal nih, yaitu dari Coral. Bentuknya yang cukup minimalis, tapi cukup memenuhi kompartemen yang gue butuhkan dan sesuai dengan apa yang mau gue bawa sehari-hari. Contoh kalau gue bepergian keluar atau sekedar hangout. Plus, bahannya waterproof. Gue sudah memakai tas ini sejak tahun 2019 dan masih berfungsi dan terlihat baik per hari ini. Dan juga gue melengkapi dengan earphone. Earphone yang gue pakai saat ini adalah AirPods. Again, gue sangat menghargai seamless experience dan form factor dari desain simpelnya AirPods. Either untuk menikmati konten media dengan full experience di tempat umum, sampai tenggelam di produktivitas dengan alunan musik lo-fi. Memang dari segi kualitas, suara yang dihasilkan oleh AirPods bukan yang terbaik dan memang tidak mempunyai isolation suara. Tapi untuk practical factor, menurut gue ini yang paling terbaik saat ini. Untuk creative work,
gue menambahkan tas berupa tote bag. Nggak ada yang spesifik untuk tote bag yang gue pakai karena memang di rumah ada beberapa tote bag yang gue dan istri pakai for everyday purposes. Dengan pakai tote bag, gue nggak harus membawa backpack yang kadang cukup terasa bulky atau terlalu besar jika hanya bekerja atau nongkrong di cafe. Saat kita ngobrolin tentang creative work, gue membutuhkan laptop. Nah, laptop yang gue pakai saat ini adalah MacBook Pro 13 M1. Sebelumnya gue menggunakan MacBook Pro 13 inch tahun 2015 yang bisa kalian lihat di salah satu video My Minimalist Work That Setup. Bisa kalian cari di playlist ya. Secara ukuran lebih slim, secara berat lebih ringan, namun secara tenaga, wow, amat sangat mencukupi banyaknya tabs dan aplikasi sampai running webinar dalam waktu yang cukup panjang tanpa adanya keluhan. Overall ini adalah laptop yang cocok secara mobility tanpa harus punya unit PC terpisah di rumah. Gue menambahkan laptop sleeve dan yang gue pakai adalah iBack Catalyst Sleeve. Untuk ukuran softcase cukup simple dan praktis. Terdapat bingkai TPU untuk meminimalisir benturan pada sisi-sisi laptop. Juga menggunakan sistem magnet sehingga praktis pada saat menyimpan dan mengambil laptop dari sarungnya. Lapisannya juga bisa digunakan sebagai alas laptop nih pada saat kita bekerja di luar untuk meminimalisir goresan pada bagian bawah laptop. Lalu jangan lupa, gue juga membawa botol minum. Untuk botol minum gue prefer insulated water bottle. Karena gue prefer untuk minum air mineral dengan suhu yang dingin. So insulated bottle sangat membantu dan cocok untuk mempertahankan suhu tersebut dalam jangka waktu yang panjang. Untuk size 500 ml sangat cukup. Untuk make sure gue punya asupan air mineral saat light traveling maupun creative work. Terakhir, sejak pandemi melanda, hand sanitizer dan masker merupakan esensial yang mesti dibawa nih kalau kita keluar dari rumah. Sebelum kita lanjut, gue mau mengucapkan terima kasih kepada Scarlett yang sudah mendukung episode kali ini. 2 minggu lalu Scarlett mengirimkan 2 produk terbaru mereka yang baru launching, yaitu Jordanian Sea Salt, shampoo dan conditioner. Awalnya gue khawatir apakah aroma akan terlalu feminim buat gue. Ternyata aromanya unisex dan gue suka banget. Gue sudah coba pakai rutin sampo dan conditionernya selama 2 minggu terakhir. Dan manfaat yang gue rasakan adalah pertama, mengurangi rambut gue yang lepek karena kulit kepala gue cukup berminyak. Kedua, rambut rontok juga berkurang. Dan yang ketiga, memberikan volume pada rambut. Nah ini dikarenakan kandungannya berupa sea salt yang memang punya khasiat manfaat tadi. Pemakaiannya gue gunakan sampo dulu, dipijat lalu dibilas. Baru gue menggunakan conditioner Jordanian Sea Salt-nya dengan dipijat, didiamkan beberapa menit lalu bilas. Bagi kamu yang berminat, detailnya ada di kolom description di bawah ya. So, terima kasih Scarlett for sponsoring this episode. Untuk bisnis formal, gue menambahkan backpack. Nah, untuk tas backpack, gue menggunakan tas Fjallraven Ulfo 23. Fitur yang sangat penting buat gue adalah waterproof. Intinya adalah in case kalau pada saat hujan, barang-barang khusus elektronik di dalam tas tuh aman. So gue bisa dapat peace of mind kalau barang-barang gue yang ditaruh di tas semuanya aman. Kompartemennya cukup banyak sehingga nggak perlu ribet nyari barang-barang kecil kalau lagi buru-buru. Front pocketnya juga cukup praktis untuk store barang yang sering gue ambil seperti dompet maupun HP. Desainnya juga low profile tapi tetap formal. Terakhir, bahannya juga terbuat dari bahan yang sustainable dan yang paling penting adalah durabilitasnya terjamin. Dikarenakan MacBook Pro hanya menyediakan 2 USB-C port, maka gue harus menggunakan USB-C hub tambahan untuk menunjang beberapa kasus, seperti menggunakan kabel HDMI yang diperlukan
pada saat presentasi ataupun training menggunakan layar tambahan seperti proyektor. Terakhir, gue terbiasa untuk membawa full bottle parfum yang lagi favorit gue. Ini sebagai aromaterapi pribadi agar lebih rileks dan bisa meningkatkan mood, juga confident pada saat bertemu dengan klien. Saat ini gue menggunakan Zara Tobacco Collections edisi Rich, Warm, and Addictive. Untuk gue personally, aromanya sangat calming dan juga sweet in the same time. Itulah my everyday carry yang benar-benar gue gunakan sehari-hari. Berdasarkan edisi yang sudah gue jelaskan, value yang paling gue utamakan adalah kualitas, fungsionalitas, dan juga praktikal. Kalau kamu, apa yang menjadi everyday carry kamu sehari-hari? Sharing dong edisi versi kamu di kolom komentar. Kalau kamu suka video seperti ini, jangan lupa pencet tombol like dan subscribe jika kamu belum. Untuk support channel ini agar terus sharing tentang tips hidup minimalis dan self-development. So, thank you dan bye simple people.